Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti adalah salah satu orang yang mendapatkan kehormatan, disambut beliau di Telaga Kautsar, diberi minum dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin. Para jamaah sekalian, di tahun ke-8 awal itu ada 3 orang yang disebut oleh Nabi kita, yaitu jantung hatinya Mekah. Yang 3 orang ini kemudian masuk Islam. Masih ingat Pak? Sinten Pak? Ada 1 saja barangkali ingat dari 3 orang itu. Khalid bin Walid. Kemudian Amr bin As. Amru bin As. Kemudian yang ketiga, ini enggak begitu terkenal orangnya, yaitu Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah. Khalid bin Walid, Amr bin As, ini 2 orang yang terkenal, dan yang terakhir adalah Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah ini adalah pembawa kunci Ka'bah. Jadi sampai sekarang itu Ka'bah atau kuncinya itu dipegang oleh keturunan daripada Utsman bin Thalhah. Nah, kira-kira ngaten. Nah, pertanyaannya, apakah 3 orang ini disebut mu'alaf pada waktu itu? Disebut mu'alaf betul? Pernah dengar atau misalnya Sayyidina Umar kemudian disebut mu'alaf? Tidak pernah, tidak ada. Amr bin As juga tidak pernah disebut. Amr bin As itu mu'alaf, tidak pernah. Atau di Indonesia, siapa sinten? Dedi, misalnya Dedi Corbuzier bisa disebut mu'alaf? Iya. Iya pun enggak? Nah, sekarang sebelum kita nyebut iya apa enggak, kita perlu perjelas siapa mu'alaf itu. Mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam tetapi hatinya masih ada keraguan. Nah, itu namanya mu'alaf. Nah, mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu adalah orang yang masih perlu dilembutkan hatinya. Itu mu'alaf. Nah, oleh sebab itu, orang yang masuk Islam, yang sebelumnya sudah belajar dulu, banyak sekali dipelajari, kemudian yakin baru masuk Islam, ini kemudian tidak disebut mu'alaf. Lalu siapa orang yang mu'alaf itu? Orang yang Islamnya karena ikut pasangan misalnya. Ini bisa disebut mu'alaf. Atau karena lingkungan. Ada orang non-muslim tinggalnya di komunitas muslim. Kemudian karena sungkan terus ikut masuk Islam. Nah, ini namanya mu'alaf. Orang yang hatinya masih perlu dilembutkan. Tetapi kalau dia yakin, ada di Indonesia ini ada Ustadz Felix Shaw, itu juga dulunya bukan muslim. Tetapi dia tidak disebut atau tidak bisa sebenarnya, tidak bisa disebut mu'alaf. Sebab hatinya sudah yakin. Kira-kira ngaten. Tetapi orang yang belum paham kemudian ikut-ikutan masuk Islam, ini yang disebut dengan mu'alaf. Sehingga dia masih bisa diberi namanya zakat. Bahkan zakat itu di zaman Sayyidina Umar, golongan untuk mu'alaf itu tidak dikasihkan. Kata Sayyidina Umar, biar kelihatan mereka itu masuk Islam temenan apa enggak. Kalau enggak dikasih zakat kemudian dia keluar, berarti dia masuk Islam gak temenan. Nah, kira-kira ngaten zaman Sayyidina Umar. Nah, para jamaah sekalian,
3 di antara orang itu kemarin menjadi salah satu daripada panglima perang di Perang Mu'tah, yaitu Khalid bin Walid. Nah, beberapa hari setelah kaum muslimin atau pasukan muslimin itu pulang dari Mu'tah, Nabi kembali menyiapkan pasukan untuk memberi pelajaran kepada suku Qudha'ah. Sebab suku Qudha'ah ini berancang-ancang untuk menyerang Madinah. Dan suku Qudha'ah ini juga di perang Mu'tah ikut bergabung dengan Romawi. Padahal suku Qudha'ah ini termasuk suku Arab, tetapi dia bergabung dengan Romawi. Oleh sebab itu Nabi kemudian menyiapkan pasukan, kira-kira jumlahnya 300-an. Nah, siapa kemudian yang diangkat menjadi panglimanya? Ternyata yang diangkat adalah Amr bin As. Jadi Amr bin As. Nah, kemudian Amr bin As ini dipanggil oleh Nabi, "Wahai Amr, sungguh aku ingin mengirimmu ke suatu tempat dengan tujuan semoga Allah menyelamatkanmu dan memberikan ghanimah atau harta rampasan yang banyak," kata Nabi. Kemudian Amr menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam ini bukan karena menginginkan harta, tetapi aku ingin berjihad dan ingin tetap bersamamu," kata Amr. Maka Nabi kemudian menyerahkan bendera kepada Amr dan berangkatlah 300 pasukan ini menuju ke tempat yang namanya Zatus Salasil. Zatus Salasil, yaitu tempatnya orang-orang suku Qudha'ah. Dan yang berangkat di situ terdiri dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan yang luar biasanya adalah di bawah kepemimpinan Amr bin As ini terdapat 2 orang yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini nanti ada rahasia tersendiri. Kenapa Sayyidina Umar itu di dalam sejarah tidak pernah menjadi panglima utama? Nanti kapan-kapan kita bahas. Lalu kenapa Nabi memilih Amr bin As? Sebab selain Amr bin As ini mampu dalam hal strategi perang, dia juga nenek moyangnya berasal dari suku Qudha'ah. Sehingga nanti kalau ada negosiasi itu lebih mudah. Kira-kira itu alasan daripada Nabi memilih Amr bin As. Maka berangkatlah pasukan yang berjumlah 300 personel ini dengan cara kalau malam jalan, kalau siang berhenti sambil mengamati musuh. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya nanti kalau sampai di tujuan, di tempat perang, stamina mereka masih bagus. Sebab kalau malam itu orang cenderung lebih kuat untuk berjalan karena dingin. Tapi kalau siang ini menguras tenaga. Sehingga kalau siang mereka beristirahat, kalau malam mereka berjalan. Juga bertujuan untuk supaya tidak diketahui oleh musuh. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, saat mendekati wilayah musuh, Amr bin As mendapatkan laporan bahwa ternyata musuh jumlahnya sangat banyak. Sehingga Amr ini kemudian mengutus utusan ke Madinah untuk meminta tambahan pasukan. Dan diberi tambahan oleh Nabi 200 pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini orang luar biasa juga ini, Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa dia? Dia adalah salah satu di antara 10 nama atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sejajar dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan membawa pasukan sejumlah 200 personil. Nah, para jemaah sekalian, ketika pasukan sudah sampai, sudah siap-siap untuk perang, malam begitu dingin luar biasa. Jadi kalau Madinah itu katanya ya, kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Tetapi kalau Mekah ini relatif panas, tidak fluktuasi. Akhirnya apa? Pasukan muslimin yang memang kedinginan itu bermaksud untuk menyalakan api unggun supaya bisa menghangatkan badan. Amr bin As melarang. Siapapun yang berani menyalakan api, maka aku akan lempar dia ke dalam api. Peringatan keras. Semuanya protes. Semuanya protes. Kaget mendengar jawaban Amr ini. Dinginnya luar biasa tetapi tidak boleh sekedar menyalakan api. Termasuk tokoh muhajirin, tokoh Ansor ini merayu Amr bin As supaya merubah keputusannya. Dan yang paling marah adalah Sayyidina Umar. Ini ada orang baru masuk Islam sekitar 4 bulanan, sudah kayaknya sok-sokan. Waktunya dingin luar biasa, tetapi tidak boleh menyalakan api. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar ini yang melihat Umar mau melabrak Amr bin As, kemudian mengingatkan, wahai Umar, kalau Nabi sudah mengangkat seorang pemimpin, pasti dia ini adalah orang yang capable, orang yang mampu untuk memimpin. Apakah kau lupa atas perintah Nabi bahwa kita ini disuruh taat kepada pemimpin? Maka kemudian Sayyidina Umar ini diam. Nah, kemudian di malamnya itu Amr bin As ini mimpi basah. Napa mimpi basah? Pun paham nggih? Bisa jelasno ya? Nggih, pun paham. Sebelum subuh, Amr ini tidak mandi junub. Dan dia langsung mengimami sholat subuh. Sahabat lagi-lagi protes. Ini apa-apaan ini? Orang junub tidak mau mandi junub, mandi jinabat. Hanya tayamum saja. Kira-kira ngoten. Maka ini juga protes, para sahabat protes. Dan kemudian di siang harinya terjadilah perang ya, antara pasukan muslimin dengan suku Qudha'ah, dan beberapa saat kemudian mereka pasukan muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan Qudha'ah. Kemudian mereka melarikan diri. Nah, di saat suku Qudha'ah ini melarikan diri, pasukan muslimin yang memang sudah semangat untuk berperang ini kemudian mengejarnya. Ternyata Amr bin As kemudian berteriak, wahai kalian semuanya, berhenti, jangan dikejar. Maka semuanya berhenti. Tahan diri kalian. Kemudian pasukan muslimin gerundel lagi, Pak. Mengapa enggak boleh ngejar? Padahal kita ini sudah nyaris menang. Mereka sudah kalang kabut. Maka kemudian Umar kembali lagi marah. Apalagi ini? Mereka sudah jelas kalah. Lalu kok kita mau ngejar tidak boleh? Awas nanti akan saya laporkan kepada Rasulullah. Kira-kira begitu para sahabat ini. Tetapi mereka tetap patuh kepada Amr bin As. Sebab Amr ini adalah pemimpin. Bagaimana mungkin, kata Umar, kita ini disuruh berkumpul kembali. Padahal pasukan itu sudah dekat untuk dikalahkan. Atau kita ini sudah dekat dengan kemenangan. Ujar Umar. Lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar mengingatkan, wahai Umar,
Rasulullah tidak akan mengangkat seorang panglima melainkan karena dia adalah seorang yang ahli di dalam peperangan. Jika kau lebih baik dari Amr, maka Rasulullah pastilah akan memilihmu, katanya. Lagi-lagi Umar diam. Kemudian Amr mengatakan kepada para sahabatnya atau pasukan, kalian tetaplah di sini, biar aku saja yang masuk ke perkampungan mereka. Jika sampai sore saya tidak kembali, maka seranglah mereka. Nah, ini pesan Amr. Lagi-lagi Umar protes. Koyok sing pengen syahid cuma Amr saja, masuk sendirian. Nah kita juga pengen syahid. Kok sok-sokan begitu ya? Baru masuk Islam, baru 4 bulanan. Sementara kami ini sudah 10 tahun lebih menjadi orang Islam, kira-kira ngoten. Dan diingatkan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, tenanglah, pasti ada sesuatu. Ya, kira-kira ngoten. Nah, ternyata Amr ini kembali dengan semua penduduk yang berada di kampung itu yang telah menyatakan Islam. Nah, ini luar biasa. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar ini mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, lihatlah itu. Coba bayangkan kalau seandainya yang masuk itu kau, pasti tidak seperti ini. Nah, kira-kira ngoten. Jadi Amr ini selain strategi perang juga negosiator. Masih ingat kan ketika Amr ini pergi ke Habasyah untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi ketika kaum muslimin hijrah, walaupun tidak berhasil ya. Tetapi logikanya luar biasa ketika bernegosiasi. Jadi sekali lagi, Amr ini strategi perang juga luar biasa, kecerdasannya juga luar biasa, dan negosiasinya juga luar biasa. Kira-kira ngoten Amr. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, coba kalau misalnya kau yang masuk Umar, apa yang akan terjadi? Pasti langsung perang. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, setelah dirasa sudah bisa menaklukkan kampung tersebut, karena penduduknya sudah masuk Islam semua, kemudian Amr bin As mengutus seorang sahabat yang namanya Auf bin Malik ke Madinah untuk menyampaikan berita kepada Nabi bahwa pasukan yang berada di Zatus Salasil sudah berhasil memenangkan pertempuran. Kemudian setelah sampai, Auf ini menjelaskan kepada Nabi bagaimana terjadinya perang dan bagaimana keadaan kaum muslimin, sekaligus kebijakan-kebijakan Amr bin As yang kontroversi itu. Waktunya dingin, tidak boleh menyalakan api. Junub, tidak jinabat. Kemudian mau mengejar musuh, tidak boleh. Maka begitu sampai pasukan ini ke Madinah atau kembali, Nabi kemudian meminta klarifikasi dari Amr bin As. Wahai Amr, kenapa engkau tidak mengizinkan pasukanmu menyalakan api? Wahai Rasulullah, kalau pasukanku menyalakan api, aku khawatir bahwa pasukan musuh itu kemudian tahu bahwa jumlah kami ini sedikit dan mereka kemudian bersemangat untuk menyerang saat itu pula. Nah, itu yang pertama. Kenapa tidak boleh menyalakan api? Sebab nanti kalau api itu menyala, nanti dari kejauhan terlihat, oh pasukannya cuma segitu, kita serang saja sekalian, biar amblas. Kira-kira itu alasan yang pertama. Yang kedua, tanya Nabi, lalu kenapa engkau melarang pasukan untuk mengejar musuh? Padahal musuh sudah hampir saja mau dikalahkan. Apa jawaban Amr? Wahai Rasulullah, aku khawatir pasukan itu masih mempunyai bala tentara yang ditinggal di belakang, yang bersembunyi di balik bukit. Sehingga kemudian mereka bisa menyerang balik ketika kami mengejar. Nah, mendengar jawaban ini Rasulullah
Nabi kita tersenyum dan memuji Amr, bahwa Amr ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Lalu Nabi kembali bertanya kepada Amr, kurang napa Pak sing diprotes wau? Junub. Junub. Wahai Amr, menurut keterangan dari Auf, engkau mengimami sholat dalam kondisi junub atau tidak mandi? Maka kemudian Amr menjawab, sesungguhnya saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surat An-Nisa kalau salah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Dan andaikan malam itu saya mandi wahai Rasulullah, maka saya bisa mati sebab dingin yang luar biasa. Mendengar jawaban ini, ini jawaban cerdas berarti Bang ya. Nabi kemudian tertawa ya, dan tidak memberikan tanggapan apapun. Berarti menyetujui apa yang disampaikan oleh Amr bin As, tidak melanggar hukum. Ya. Itulah yang disebut dengan fikih Pak ya. Fikih. Nasnya sudah jelas. Kalau orang yang junub itu harus mandi, kecuali tidak ada air. Jadi dulu pernah ada kisah seorang sahabat yang junub dan tidak menemukan air, terus gulung-gulung Pak. Gulung-gulung. Karena kalau tidak punya wudhu, itu penggantinya adalah tayamum. Nah terus kalau junub, akhirnya kemudian berpikir sendiri, oh berarti kalau junub ya gulung-gulung di pasir. Nah kemudian disampaikan kepada Nabi bahwa walaupun junub itu penggantinya tetap tayamum. Nah barangkali suatu saat jenengan di Bromo atau di mana ternyata junub, tidak menemukan air, maka bukan gulung-gulung tadi, tetapi cukup dengan tayamum. Nah, kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, ini pelajaran bagi kita semua bahwa apapun yang diperintahkan oleh pimpinan kita, imam kita, itu sebagai seorang yang beriman, maka kita harus taat dan patuh kepada pimpinan. Kecuali pimpinan itu menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau yang tadi kan masalah mubah saja ya, boleh dan tidak boleh. Nah kalau hal yang demikian maka kita wajib taat kepada pemimpin. Sebab dengan taat itulah kemudian apa nih? Kalau sekarang ya program itu. Seperti misalnya vaksin dan lain-lain, itu bisa berhasil dengan baik. Nah kalau misalnya disuruh vaksin kemudian debat, gaya apa vaksin, winginane tonggoku mari vaksin malah mati, misalnya begitu, ya tidak jalan. Itulah yang terjadi, Jadi luar biasa ketaatan para sahabat ini, walaupun mereka protes ketika pemimpin mereka memutuskan bahwa harus begini, mereka tetap patuh. Padahal debatnya luar biasa, Umar sampai ngamuk-ngamuk beberapa kali. Tetapi pada akhirnya ketika pemimpin mereka memutuskan hal yang demikian, mereka kemudian sami'na wa ata'na. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana kehati-hatian dan kewaspadaan daripada Amr bin As yang itu bisa menghindarkan pasukannya dari kesalahan dan kekalahan. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.